Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dinda Anjasni Lestari dengan NIM C1M023144, kelas Agroekoteknologi A, mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang lahan kering, mikroorganisme, dan vegetasi. Tanah kering dan semi kering dicirikan oleh kekurangan unsur hara dan kelangkaan air, penurunan kualitas tanah, dan kondisi iklim yang tidak mendukung produksi tanaman. Lingkungan ini juga dipengaruhi oleh faktor abiotik dan biotik bawaan lainnya yang mempengaruhi struktur dan fungsi ekosistem tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara, produktivitas tanaman di lingkungan kering dan semi kering. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah komunitas mikroba rhizosfer, tanah yang merupakan bagian integral dari ekosistem darat. Karena perubahan iklim telah mempengaruhi hasil panen di lahan kering, potensi peran organisme ini dalam restorasi lahan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perlu dieksploitasi. Memaksimalkan fungsi mikroba rhizosfer dalam agroekosistem ini sangat penting dalam reklamasi lahan kering dan semi kering untuk produktivitas optimal dalam berbagai gangguan lingkungan. Dalam ulasan ini, kami menyajikan penerapan archaea dan bakteri pemacu pertumbuhan tanaman rhizosfer atau PGP dalam pelarutan unsur hara, produksi zat pengatur tumbuh, penyerapan karbon, eksklusi kompetitif patogen, dan remediasi tanah kering dan semi kering. Tanah perkebunan yang umumnya miskin hara menyebabkan pentingnya penambahan hara dari luar melalui pemupukan. Ketersediaan pemupukan kimia yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam kegiatan pemupukan. Penggunaan pupuk kimia yang berkelanjutan juga dapat menurunkan kesuburan biologi tanah. Mikroorganisme tanah memiliki peranan penting dalam penyediaan kebutuhan hara tanah. Namun, pemanfaatan mikroorganisme tanah ini belum banyak digunakan untuk mendukung perkebunan, khususnya dalam penyediaan kebutuhan hara dan efisiensi dalam pemupukan. Beberapa mikroorganisme yang memiliki kemampuan adalah mikroorganisme penambat nitrogen, pelarut fosfor, bakteri endofitik, mikoriza, dan mikroorganisme pemantap agregat. Berbagai jenis mikroorganisme yang menguntungkan bagi tanaman ini dapat dikemas sebagai salah satu pilar nutrisi tanaman melalui pupuk hayati. Penggunaan mikroorganisme tanah dapat meningkatkan ketersediaan maupun penyerapan unsur hara. Unsur hara utama yang dibutuhkan tanaman adalah unsur hara N, P, dan K. Namun yang dibutuhkan melalui pemupukan seperti hara N dan P seringkali tidak efektif dapat diserap tanaman. Hal ini disebabkan adanya faktor pencucian, aliran permukaan, erosi, penguapan ke atmosfer, dan fiksasi P yang tinggi oleh tanah sehingga unsur hara tersebut menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Perbaikan produktivitas pada lahan pertanian menggunakan pupuk anorganik tidak selamanya memberikan efek positif karena menyebabkan tanah menjadi kering kalau sering digunakan tanpa diikuti perbaikan sifat fisik dan biologi tanah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya efisiensi pemupukan, antara lain dapat dilakukan melalui pemanfaatan mikroorganisme tanah yang diduga mampu memperbaiki kondisi tanah dan meningkatkan produktivitas tanaman. Dalam tanah, hidup berbagai mikroorganisme. Mikroorganisme tanah adalah segala sesuatu hewan kecil yang hidup di dalam tanah. Contoh mikroorganisme tanah adalah tungau, larva serangga, cacing tanah, jamur, protozoa. Bakteri dan jamur tersebut dapat membantu memperbaiki struktur pada tanah.
Terdapat banyak jenis mikroorganisme tanah yang dapat mengubah unsur hara dalam bentuk yang tidak tersedia bagi tanaman menjadi tersedia bagi tanaman. Misalnya Rhizobium sp. Pada tanah yang diolah dengan sistem pertanian organik, terdapat banyak populasi bakteri copiotropik yang merupakan kunci dari siklus karbon di tanah. Banyaknya bakteri tersebut membuat kadar bahan organik di tanah menjadi lebih tinggi. Menguraikan polutan tanah, mikroorganisme tanah berperan penting dalam menguraikan segala bentuk polutan tanah, dari mulai zat padat, zat cair, hingga bahan kimia. Mikroorganisme dan kegiatan enzimatiknya dapat menguraikan bahan kimia sehingga kesehatan tanah tetap terjaga. Saat ini, mungkin kita sudah akrab dengan kata mikroorganisme. Keseluruhan mikroorganisme, baik bakteri, fungi, archaea, dan protista, serta materi genetiknya dalam suatu ekosistem disebut mikrobioma. Mikrobioma tanah adalah seluruh mikroorganisme, materi genetik, dan aktivitas pada suatu komunitas tanah. Mikrobioma tanah, khususnya dalam pertanian, memiliki peranan penting bagi kesuburan tanaman yang tumbuh di atasnya. Terdapat berbagai jenis mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanah, tak terkecuali pada tanah pertanian yang menerapkan sistem pertanian organik. Sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Keragaman hayati pada sistem pertanian organik tidak hanya terdiri dari makhluk hidup yang kasat mata, seperti cacing dan tanah dan serangga, tetapi juga makhluk tak kasat mata, yaitu mikroorganisme. Terdapat perbedaan komposisi mikrobioma tanah pada berbagai ekosistem tanah. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena perbedaan penggunaan lahan, jenis tanah, dan komposisi dari tanah tersebut. Hal tersebut juga terjadi pada tanah pertanian organik. Keragaman mikroorganisme yang lebih tinggi disebabkan oleh perlakuan pada pertanian organik yang banyak memasukkan bahan organik, tidak adanya input bahan kimiawi, dan adanya berbagai spesies tanaman lain yang tumbuh di sekitar tanaman utama, baik rumput maupun refugia. Rumput sendiri termasuk ke dalam vegetasi alam. Faktor yang dapat menjaga kelestarian tanah adalah keadaan jasad hidup seperti mikroorganisme dan vegetasi tanah. Setiap wilayah di permukaan bumi memiliki karakteristik vegetasi yang berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, iklim, sinar matahari, curah hujan, dan lain sebagainya. Secara umum, peranan vegetasi dalam suatu ekosistem terkait dengan pengaturan keseimbangan karbon dioksida dan oksigen dalam udara, perbaikan sifat fisik, kimia dan biologis tanah, pengaturan tata air tanah, mencegah banjir, dan mengendalikan erosi. Selain itu, juga vegetasi rumput dan herba adalah suatu jenis vegetasi dasar yang terdapat di bawah tegakan hutan yang dapat meningkatkan kesuburan tanah, perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, pengaturan tata air tanah, dan lain-lain. Sumber pangan fauna, kemudian setelah hewan itu mati mengalami pembusukan atau penguraian oleh bakteri dan jamur, lalu melepaskan nitrogen dari tubuh makhluk hidup yang telah mati ke tanah. Nitrogen adalah zat yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Tanah dengan kandungan nitrogen yang tinggi, tanaman yang tumbuh di tanah tersebut akan subur dan memperbaiki tanah dan meningkatkan produktivitas tumbuhan. Vegetasi tanaman memainkan peran penting dalam mengatasi lahan kering. Akar tanaman membantu menjaga kestabilan tanah, mengurangi erosi, dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Selain itu, tanaman dapat menyerap air dari lingkungan sekitarnya, sehingga membantu dalam menjaga kelembapan tanah. Tanaman juga dapat mengurangi suhu di lahan kering dengan proses fotosintesis yang menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Ini dapat membantu mengurangi pemanasan global dan menciptakan lingkungan yang lebih sejuk untuk pertumbuhan mikroorganisme.
Interaksi antara vegetasi tanaman dan mikroorganisme sangat penting untuk menjadikan lahan produktif. Tanaman menyediakan sumber makanan bagi mikroorganisme melalui akar mereka saat mereka mencari nutrisi dari tanah. Sebaliknya, mikroorganisme memberikan manfaat bagi tanaman dengan meningkatkan kesuburan tanah melalui dekomposisi bahan organik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.